Janda cantik ini pura-pura lumpuh dan jatuh di pinggir jalan, bukan untuk minta belas kasihan, tapi demi mencari cinta sejati. Sampai suatu hari, seorang penjual sayur menghancurkan semua sandiwara itu. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya naik ketika Nona Laras mendorong kursi rodanya ke tepi jalan perumahan. Gaun sederhana berwarna merah marun membalut tubuhnya. Rambut panjangnya tergelai rapi, tak banyak yang tahu. Di balik wajah cantik dan sorot mata sendu itu, Laras menyimpan rahasia besar. Ia tidak lumpuh. Kursi roda itu hanyalah peran yang ia mainkan, sebuah cara putus asa untuk menemukan cinta sejati. Setahun lalu, Laras kehilangan suaminya dalam kecelakaan. Pernikahan yang tampak sempurna itu berakhir dengan luka dan sepi. Setelah kepergian suaminya, Laras mencoba kembali membuka hati. Namun setiap pria yang datang hanya tertarik pada hartanya, statusnya, atau sekadar kecantikannya. Tak ada yang melihat hatinya. Dari situlah ide gila itu muncul, bagaimana jika ia menanggalkan semua kelebihan, lalu melihat siapa yang tetap peduli. Ia memilih sebuah jalan yang tak terlalu ramai, tempat orang-orang masih saling menyapa. Di sanalah Laras terjatuh, dengan gerakan yang telah ia latih. Kursi rodanya oleng, tubuhnya terhuyung, lalu ia jatuh ke aspal, rasa perih sungguhan menyambar siku dan lututnya. Namun Laras menahan air mata. Ini bagian dari rencana. Beberapa orang lewat. Ada yang melirik sekilas lalu pergi, ada yang pura-pura tak melihat. Hati Laras mengeras, beginikah dunia memperlakukan yang lemah? Saat harapan mulai pudar, seorang pria berhenti, bajunya lusuh, ransel besar di punggungnya penuh sayuran. Wajahnya coklat terbakar matahari, matanya jujur. Mbak enggak apa-apa?" Tanyanya sambil berlutut. Pria itu bernama Arga, penjual sayur keliling. Tanpa ragu, ia membantu Laras duduk, menepuk-nepuk debu dari lengannya, lalu memeriksa kursi rodanya. Tangannya kasar, tapi sentuhannya hangat. Tidak ada tatapan menghakimi, tidak ada rasa iba berlebihan, hanya kepedulian tulus. "Terima kasih," ucap Laras pelan, untuk pertama kalinya setelah lama. Dadanya terasa hangat. Arga tersenyum. "Sederhana, hati-hati, Mbak, jalanan licin." Saat Arga pergi mendorong gerobaknya, Laras menatap punggungnya lama. Entah mengapa, air mata yang ia tahan akhirnya jatuh, bukan karena sakit, melainkan karena harapan yang kembali menyala. Mungkin, di ujung jalan sederhana itu, rencananya akan menemukan jawaban. Namun Laras belum tahu perannya baru saja dimulai, dan rahasia yang ia simpan akan menguji segalanya. Cinta sejati tak pernah datang tanpa risiko. Episode pertama pun berakhir, meninggalkan tanya, apakah Arga adalah jawaban yang ia cari, atau hanya persinggahan sementara dalam sandiwara hidupnya. Sejak kejadian di ujung jalan itu, Laras sengaja datang di jam yang sama setiap pagi. Kursi roda setianya kembali menemani, lengkap dengan ekspresi rapuh yang kini terasa semakin nyata. Entah mengapa, berpura-pura menjadi lemah justru membuatnya lebih jujur pada dirinya sendiri. Dan seperti doa yang dikabulkan perlahan, Arga kembali muncul. Gerobak sayurnya berhenti tak jauh dari Laras. Ia tersenyum. Senyum yang sama seperti kemarin, tulus dan tanpa maksud tersembunyi. "Mbak, hari ini aman?" tanyanya sambil menunjuk jalanan. Laras mengangguk. Jantungnya berdegup lebih cepat. "Mas, jualannya setiap hari lewat sini?" "Iya, rezeki muter," jawab Arga ringan. Sejak hari itu, mereka mulai sering berbincang. Arga tak pernah bertanya terlalu dalam, tapi selalu mendengarkan. Ia bercerita tentang ibunya di kampung, tentang hidup yang keras namun jujur. Laras mendengarkan dengan mata berbinar, merasa kecil di hadapan kesederhanaan yang tak pernah ia miliki. Namun di balik senyum itu, Laras diliputi rasa bersalah. Setiap tawa yang tercipta, setiap perhatian Arga, terasa seperti utang yang menumpuk. Ia mulai bertanya-tanya, sampai kapan sandiwara ini harus ia mainkan? Suatu siang, hujan turun tiba-tiba. Jalanan basah, orang-orang berlarian. Arga menghampiri Laras dengan tergesa, memayungi kepalanya dengan jaket lusuh. "Mbak, jangan kehujanan, nanti masuk angin." Kata-kata sederhana itu menampar hati Laras. Tak ada pria yang mengkhawatirkannya seperti itu sejak suaminya pergi. Di sisi lain, Arga juga menyimpan tanya. Ada sesuatu dari Laras yang terasa tak biasa, cara bicaranya yang terpelajar, tangannya yang halus, dan sorot mata yang menyimpan banyak cerita. Namun Arga memilih diam. Ia percaya, jika waktunya tepat, kebenaran akan datang sendiri. Malam itu, Laras menatap kakinya lama. Ia berdiri, berjalan, lalu duduk kembali dengan napas gemetar. Air mata jatuh deras.
Aku harus jujur, bisiknya. Tapi keberanian itu belum cukup. Keesokan paginya, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Seorang anak kecil menabrak kursi rodanya. Laras refleks berdiri untuk menahan jatuh. Detik itu membeku. Beberapa pasang mata terbelalak. Dan dari kejauhan, Arga melihatnya. Tatapan mereka bertemu. Dunia terasa runtuh. Arga terdiam. Kebingungan bercampur kecewa. Laras ingin berlari menghampirinya, menjelaskan segalanya, namun langkahnya terasa berat oleh rasa malu dan takut kehilangan. Hari itu jalanan terasa lebih sunyi dari biasanya. Laras duduk di kursi rodanya tanpa riasan, tanpa gaun merah marun yang biasa ia kenakan. Wajahnya pucat, matanya sembab. Sejak kejadian kemarin, Arga tak lagi muncul. Gerobak sayur yang biasanya ia tunggu dengan degup jantung kini hanya meninggalkan ruang kosong dan penyesalan. Laras tahu, ini salahnya. Ia tak pernah berniat mempermainkan perasaan siapapun. Apalagi Arga. Semua bermula dari niat baik yang salah arah. Tapi niat, sebaik apapun, tak akan menghapus luka yang terlanjur tercipta. Sore itu, Laras memutuskan melakukan hal yang paling ia takuti sejak awal. Berdiri di depan umum. Ia bangkit dari kursi rodanya, berdiri tegak di pinggir jalan. Beberapa orang yang mengenalnya terkejut. Berbisik-bisik, Laras menelan ludah, lalu berbicara lantang dengan suara bergetar. Maaf, selama ini saya berbohong. Saya tidak lumpuh, saya hanya kesepian. Tak semua orang peduli. Ada yang mencibir, ada yang pergi, tapi Laras merasa dadanya sedikit lebih ringan. Kejujuran, meski pahit, selalu membawa kelegaan. Sementara itu, Arga tak benar-benar pergi jauh. Sejak melihat Laras berdiri, pikirannya kacau. Ia merasa dibohongi, harga dirinya terluka. Namun di sisi lain, kenangan tentang tatapan Laras, tentang air matanya yang jatuh tanpa suara, terus menghantuinya. Malam itu, Arga duduk di teras kontrakannya. Ibunya menelepon dari kampung. Kalau hati kamu gelisah, berarti ada yang belum selesai, kata sang ibu bijak. Keesokan paginya, Arga kembali melewati jalan itu. Laras tak ada, hanya kursi roda kosong di bawah pohon. Hatinya mencelos, entah kenapa. Ia takut benar-benar kehilangan. Arga bertanya pada warga sekitar hingga akhirnya tahu. Laras tinggal di sebuah rumah besar tak jauh dari sana. Dengan langkah ragu, ia mendatangi rumah itu. Gerbang terbuka. Laras sedang menyapu halaman. Berdiri, tanpa kursi roda, mereka saling menatap lama. Aku nggak datang buat marah, ujar Arga akhirnya. Aku cuma pengen dengar kebenaran. Air mata Laras jatuh. Ia menceritakan semuanya tentang kesepian, tentang pria-pria yang datang dengan niat palsu, tentang rencana bodohnya. Tak ada yang ia sembunyikan lagi. Arga terdiam lama. Aku orang sederhana, katanya pelan. Aku nggak punya apa-apa selain kejujuran. Waktu aku nolong kamu, aku nggak mikir kamu siapa. Dan sekarang, aku cuma butuh waktu. Itu bukan penolakan, tapi juga bukan penerimaan. Arga pamit dengan sopan. Laras menatap punggungnya dengan campuran harap dan takut. Ia tahu, cinta sejati sedang diuji bukan oleh kebohongan semata, tapi oleh keberanian untuk memperbaiki. Hari-hari setelah pertemuan itu berjalan lambat bagi Laras. Kursi roda telah ia simpan di gudang, seolah mengubur identitas palsu yang pernah ia pakai. Kini ia menjalani hidup apa adanya, bangun pagi, menyiram tanaman, memasak sendiri, dan sesekali duduk termenung di teras menatap jalan tempat segalanya bermula. Tak ada Arga, tak ada gerobak sayur, hanya kenangan yang sesekali menyelinap tanpa izin. Laras mencoba berdamai dengan kemungkinan terburuk. Mungkin Arga tak akan kembali. Ia mulai menerima undangan teman-temannya, kembali bersosialisasi sebagai dirinya yang utuh. Namun anehnya, tak satu pun membuat hatinya bergetar. Ia sadar, yang ia cari bukan perhatian melainkan ketulusan yang dulu ia rasakan di pinggir jalan itu. Sementara itu, Arga menghadapi ujian lain. Di pasar, ia difitnah mencuri oleh seorang pedagang besar yang iri. Dagangannya disita sementara, dan ia kehilangan penghasilan. Dalam kesulitan itu, Arga justru teringat Laras, bukan karena status atau rumah besarnya, melainkan karena cara Laras mendengarkan tanpa menghakimi. Dengan sisa keberanian, Arga mendatangi rumah Laras lagi. Kali ini bukan sebagai penjual sayur, melainkan sebagai pria yang ingin jujur tentang lukanya sendiri. Laras terkejut melihat Arga berdiri di depan gerbang. Wajahnya lebih kurus, matanya lelah, tanpa banyak kata. Ia mempersilakan masuk, mereka duduk berhadapan. Tanpa peran, tanpa sandiwara, Arga menceritakan semuanya.
Laras mendengarkan kini benar-benar setara. Untuk pertama kalinya, Arga merasa diterima apa adanya. Dan untuk pertama kalinya, Laras merasa dipercaya sepenuhnya. Namun kebahagiaan itu tak datang tanpa bayangan. Kabar tentang Laras yang berpura-pura lumpuh menyebar. Ada yang mencibir, ada yang mengecam. Arga mendengar bisik-bisik itu. Malamnya, ia gelisah. Ia tahu perasaannya pada Laras nyata. Tapi dunia tak selalu ramah pada cerita yang tak biasa. Apa aku cukup kuat berdiri di sampingmu? Tanya Arga lirih pada Laras. Laras menatapnya mantap. Aku tak butuh diselamatkan. Aku hanya butuh ditemani. Kata-kata itu menancap di hati Arga. Tapi keputusan belum ia ambil. Ia pamit dengan janji akan kembali membawa jawaban. Episode ini berakhir dengan Laras berdiri sendirian di teras. Angin sore menerpa rambutnya. Ia tak lagi bersembunyi. Kini, cinta sejati tinggal selangkah lagi atau justru semakin menjauh. Pagi itu Laras bangun dengan perasaan yang berbeda. Tidak ada harap berlebihan. Tidak pula ketakutan yang menekan dada. Ia merasa utuh, apapun jawaban Arga nanti. Ia tahu satu hal. Ia telah jujur pada dirinya sendiri. Dan itu cukup. Ia berdiri di teras, memandang jalan yang dulu menjadi panggung sandiwara hidupnya. Jalan yang sama. Namun kini tanpa kursi roda, tanpa pura-pura jatuh, tanpa topeng, hanya Laras. Seorang janda yang pernah patah, lalu belajar bangkit dengan caranya sendiri. Sementara itu, Arga membuat keputusan terpenting dalam hidupnya setelah difitnah dan jatuh. Ia sadar bahwa hidup memang tak pernah adil. Tapi ia juga sadar. Ia tak ingin kehilangan satu-satunya hal yang membuat hatinya tenang. Ketulusan. Dan ketulusan itu ia temukan pada Laras bukan pada kebohongannya. Melainkan pada keberaniannya mengakui kesalahan. Arga datang bukan dengan gerobak sayur. Melainkan dengan langkah mantap dan pakaian sederhana yang rapi. Warga sekitar memperhatikan, bisik-bisik terdengar. Namun Arga tak peduli. Ia berhenti di depan Laras. Aku sudah memikirkan semuanya. Kata Arga pelan tapi tegas. Kamu pernah berbohong. Iya, tapi kamu juga satu-satunya yang berani mengaku dan memperbaiki. Aku lebih takut hidup dengan orang yang tampak jujur, tapi hatinya kosong. Air mata Laras jatuh. Kali ini tanpa rasa bersalah. Aku nggak menjanjikan hidup mewah. Lanjut Arga. Aku cuma bisa berdiri di sampingmu. Sejajar. Kalau kamu mau. Laras tersenyum di antara air mata. Itu lebih dari cukup. Untuk pertama kalinya, Arga menggenggam tangan Laras. Bukan sebagai penolong dan yang ditolong. Bukan sebagai pria miskin dan wanita kaya, tapi sebagai dua manusia yang sama-sama pernah terluka dan memilih untuk saling menerima. Waktu berlalu, gosip mereda. Arga kembali berdagang dengan jujur. Kali ini dibantu Laras yang tak lagi sembunyi di balik peran. Mereka membangun hidup pelan-pelan, tanpa drama palsu, tanpa sandiwara. Cinta mereka bukan tentang bagaimana bertemu, tapi bagaimana memilih untuk tetap tinggal di ujung jalan tempat semuanya bermula. Laras sering tersenyum sendiri. Ia tak menyesali masa lalu. Karena dari kebohongan yang ia sesali, ia justru menemukan satu kebenaran terindah. Cinta sejati tidak datang saat kita berpura-pura menjadi lemah, tetapi saat kita berani berdiri apa adanya. Tamat.